Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca Al-Fatihah dan doa mau belajar ya. Bata mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siapa ini yang tidak hadir? Nihil. Alhamdulillah. Materi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak nanti mampu mengetahui siapa pendiri dari Muhammadiyah. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan faktor apa saja yang ada di latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan contoh dari faktor dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Nah, metode yang ibu gunakan nanti tanya jawab ya. Nah, kita langsung saja ke materi. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor subjektif dan yang kedua yaitu faktor objektif. Ada yang tahu pengertian dari faktor subjektif? Ya, Mbak Nana, Pak. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari hati nurani. Ikutin Mbak Nana itu tadi, faktor subjektif itu faktor yang berasal dari hati nurani pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Siapa nih pendiri Persyarikatan Muhammadiyah? Benar semua. Pada baca buku ya tadi malam. Iya. Pendirinya Muhammadiyah tanggal berapa? 18 September 1912. Iya, tanggal 18 September 1912. Nah, berdasarkan pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tergerak hatinya untuk membangun organisasi perkumpulan masyarakat dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk melaksanakan misi dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor objektif ya. Faktor objektif ini yaitu faktor yang berdasarkan fakta dan realita yang ada. Faktor objektif ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Pengertian dari faktor internal ada yang tahu? Mbak Liana apa? Faktor yang muncul di tengah kalangan masyarakat. Ya, faktor yang muncul di tengah kalangan masyarakat. Contohnya yaitu ketidakmakmuran amalan Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh dari faktor internal, siapa yang tahu? Mbak Cinta? Adanya mempercayai adanya tahayul dan bid'ah. Ia mempercayai adanya tahayul dan bid'ah. Tahayul ini contohnya yaitu ada
cicak yang jatuh, kemudian nanti bakalan ada malapetaka apa gitu. Terusan yang mencari mempercayai bid'ah itu tadi, kalau di dalam Muhammadiyah tidak boleh mengadakan yasinan dan tahlilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh dari faktor internal ya. Contoh dari faktor internal itu mencari jin dan setan untuk dijadikan pembantu supaya biar kaya. Terusan pergi ke dukun untuk meramalkan nasib. Itu contoh dari faktor internal. Nah, yang selanjutnya yaitu pada zaman dahulu itu pondok pesantren itu juga mengajarkan Islam, tapi hanya dengan adanya ilmu fikih dan akhlak. Tetapi zaman dahulu itu tuh pesantren itu belum mengajari ilmu mengenai kemasalahan keduniaan, berbeda dengan yang di Belanda. Kalau di Belanda itu mereka lebih belajar mengenai ilmu pengetahuan umum, sedangkan ilmu keagamaannya itu tidak ada. Dan yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Siapa yang tahu dari pengertian dari faktor eksternal? Ya, Mbak Sita? Faktor yang berasal dari luar masyarakat. Iya, benar sekali, faktor yang berasal dari luar lingkungan masyarakat. Nah, contohnya yaitu yang pertama itu umat Kristiani pada zaman dahulu itu mendirikan lembaga seperti lembaga sekolah, kemudian rumah sakit, gereja di tengah lingkungan masyarakat Muslim tanpa memikirkan keberadaan umat Islam itu. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh dari gerakan pembaharuan dalam Islam ini bertujuan untuk apa? Untuk mengembangkan kemajuan Islam agar sesuai dengan tokoh pembaharuan Islam yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan yang ke satu itu Muhammad Rashid Ridho. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang mau bertanya, silahkan. Ibu beri waktu 3 menit. Oh iya, Mbak Aini mau tanya apa? Pengertian amar ma'ruf nahi munkar. Pengertian dari amar ma'ruf nahi munkar yaitu mengajak kebaikan dan mencegah yang mungkar. Kebaikan ada yang tahu semua kan ya? Ya, baik itu dia jujur, dia tanggung jawab dan lain-lain gitu ya. Nah, semua sudah paham ya? Paham. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini yaitu faktor subjektif, yaitu faktor yang berasal dari hati nurani pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian faktor objektif itu tadi dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Terus contoh dari faktor objektif internal yaitu mempercayai bid'ah, mempercayai tahayul. Contoh dari faktor eksternal. Faktor eksternal itu tadi banyak umat Kristiani yang mendirikan lembaga sekolah, gereja, rumah sakit di tengah lingkungan masyarakat tanpa memikirkan keadaan umat Islam. Ibu mempunyai sedikit motivasi sebelum Ibu tutup. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkannya. Alhamdulillah, materi pada pagi hari ini kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam